Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai reaksi daya desak logam. Nah, di sini sudah ada beberapa larutan. Nah, di sini ada 6 tabung reaksi, masing-masing berisi. Yang pertama adalah larutan MgSO4, kemudian yang kedua ZnSO4, yang ketiga CuSO4, kemudian MgSO4, lalu larutan ZnSO4 dan larutan CuSO4. Kemudian di sini juga kita menyediakan 3 jenis logam. Ini yang pertama adalah logam seng, ini adalah logam seng, kemudian ini adalah logam tembaga, dan ini adalah logam magnesium. Nanti kita akan reaksikan ketiga logam ini ke dalam masing-masing larutan yang sudah tadi disediakan. Sekarang kita masukkan logam-logam tadi ke dalam larutan. Yang pertama kita masukkan logam magnesium. Ini logam magnesium kita masukkan ke dalam larutan ZnSO4. Kita masukkan, kita bantu. Kemudian yang kedua kita masukkan logam seng ke dalam larutan MgSO4. Ke dalam MgSO4. Kemudian yang ketiga kita masukkan logam magnesium ke dalam larutan CuSO4. Ini magnesiumnya kita masukkan ke dalam larutan CuSO4. Kemudian yang keempat kita masukkan logam tembaga ke dalam ZnSO4. Ini tembaga kita masukkan ke dalam ZnSO4. Lalu yang kelima, seng kita masukkan ke dalam CuSO4. Seng kita masukkan ke dalam CuSO4. Dan terakhir, tembaga kita masukkan ke dalam larutan MgSO4. Kita biarkan beberapa saat, kemudian nanti kita amati apa yang terjadi pada ke-6 tabung tersebut, manakah yang akan mengalami reaksi dan mana yang tidak mengalami reaksi. Nah, kalau sekarang kita lihat lebih dekat, ternyata antara logam tembaga dengan MgSO4 itu tidak terjadi reaksi. Sementara antara magnesium dengan ZnSO4 ini terjadi reaksi. Terlihat adanya gelembung-gelembung gas yang dihasilkan. Begitu pula dengan Mg dengan CuSO4. Nah, ini terbentuk gelembung-gelembung gas. Walaupun ini lebih sedikit daripada reaksi yang ini. Nah, ini berarti ini juga terjadi reaksi antara Mg dengan CuSO4. Sementara logam seng dengan MgSO4 ini ternyata tidak terjadi reaksi. Nah, begitu pula dengan larutan ZnSO4 atau logam tembaga. Ketika dimasukkan ke dalam ZnSO4 ternyata tidak terjadi reaksi. Sementara untuk logam seng dimasukkan ke dalam CuSO4 ternyata bereaksi. Ini sengnya berubah menjadi berwarna hitam. Ini artinya terjadi reaksi antara antara Zn logam seng dengan larutan CuSO4. Nah, kalau sekarang kita lihat lebih dekat, ternyata antara logam tembaga dengan MgSO4 itu tidak terjadi reaksi. Sementara antara magnesium dengan ZnSO4 ini terjadi reaksi. Terlihat adanya gelembung-gelembung gas yang dihasilkan. Begitu pula dengan Mg dengan CuSO4. Nah, ini terbentuk gelembung-gelembung gas. Walaupun ini lebih sedikit daripada reaksi yang ini. Nah, ini berarti ini juga terjadi reaksi antara Mg dengan CuSO4. Sementara logam seng dengan MgSO4 ini ternyata tidak terjadi reaksi. Ini artinya bahwa logam Mg mampu mereduksi ion Zn2+. Terbukti dia bisa bereaksi. Sementara logam Zn tidak mampu mereduksi ion Mg2+. Terbukti tidak terjadi reaksi. Dan
logam Mg mampu mereduksi ion Cu2+. Terbukti dia bisa bereaksi. Sedangkan logam Cu tidak mampu mereduksi ion Mg2+. Lalu logam Seng ini ternyata mampu mereduksi ion Cu2+. Dan yang terakhir, logam Seng ini mampu mereduksi ion Cu2+. Sementara logam Cu tidak mampu mereduksi ion Zn2+. Nah, ini barangkali kesimpulan dari praktikum yang kita lakukan dan